Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fazira, NIM A241181041. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Pertama, ada ukuran bumi. Sebelum ada peralatan canggih, ukuran bumi diketahui dengan pengukuran secara manual dengan hipotesis tertentu. Menurut Eratosthenes, Bapak Geografi mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika matahari terletak di tempat yang berjauhan. Dari dugaan tersebut, ia memperhatikan cahaya matahari yang jatuh ke sumur di siang hari pada pertengahan musim panas. Penelitian tersebut berlokasi di kota Shen. Kota Shen terletak sekitar 5.000 stadion dari Alexandria. Di waktu bersamaan, terlihat bahwa bayangan di Alexandria besarnya mencapai 1/50 bagian dari seluruh lingkaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keliling bumi sebesar 50 kali 5.000 stad atau sekitar 250.000 stad. Dalam satuan meter, angka tersebut setara dengan 157 meter dan 39.250 km. Perhitungan yang dilakukan oleh ilmuwan ini ternyata memiliki kesamaan atau mendekati perhitungan peneliti selanjutnya. Kemudian ada bentuk bumi. Bentuk bumi kira-kira menyerupai sferoid tepat, bola yang bentuknya tertekan di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini muncul akibat rotasi bumi, yang menyebabkan diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Karena hal ini titik terjauh permukaan bumi dari pusat bumi adalah gunung api Chimborazo di Ekuador yang berjarak 6.384 km dari pusat bumi, atau sekitar 2 km lebih jauh jika dibandingkan dengan gunung Everest. Diameter rata-rata bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira setara dengan 40.000 km per pi, karena satuan meter pada awalnya dihitung sebagai 1/10 juta jarak dari khatulistiwa ke kutub utara melewati Paris, Prancis. Kemudian ada gerak bumi. Gerak bumi terdiri dari satu, rotasi bumi. Dapat dipahami sebagai perputaran bumi pada porosnya. Di dalam proses rotasi bumi, dibutuhkan durasi waktu yang konstan. Satu kali rotasi atau satu kali berputar pada porosnya, bumi menghabiskan waktu 23 jam 56 menit 48 detik. Biasanya, satu kali periode rotasi bumi ini disebut satu hari dan biasa dihitung sebagai 24 jam. Yang kedua, ada revolusi bumi, yaitu suatu fenomena alam berupa gerakan bumi, yakni peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Peredaran bumi ini berlangsung terus-menerus, dan untuk satu kali putaran mengelilingi matahari, waktu yang dibutuhkan bumi adalah 365 hari. Kemudian yang ketiga, presesi atau arti presesi sendiri adalah gerak poros putar bumi, di mana poros putar bumi ini tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Gerakan presesi terjadi dengan sangat lambat. Untuk satu kali periode presesi, waktu yang dibutuhkan adalah 26.000 tahun. Jadi dari gerakan ini, maka pada abad ke-20, kutub langit utara akan berada di dekat bintang Polaris, dan 12.000 tahun lagi, kutub utara akan berada di dekat bintang Vega. Kemudian, teori pembentukan tata surya. Ada beberapa teori pembentukan tata surya, yaitu yang pertama, teori hipotesa nebulakan dan Laplace. Yang penjelasannya itu menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Kemudian ada teori pasang surut. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekat suatu protobintang bakal matahari melintas bintang lain yang lebih besar atau masif. Akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintang menjadi matahari.
Kemudian ada teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Kemudian ada hukum Kepler. Hukum Kepler yang pertama berbunyi lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Kemudian hukum Kepler yang kedua mengatakan luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Kemudian hukum Kepler yang ketiga mengatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet-planet tersebut dari matahari. Kemudian sistem keplanetan di luar tata surya. Eksoplanet atau lebih lengkap disebut sebagai planet ekstrasurya atau planet luar surya adalah planet di luar tata surya. Sampai dengan 1 November 2020 terdapat 4.370 planet terkonfirmasi di dalam 3.230 sistem keplanetan. 715 diantaranya memiliki lebih dari satu planet. Kemudian ada gerakan bulan. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Bulan berputar pada porosnya, bulan berputar mengitari bumi, dan bulan bersama bumi mengitari matahari. Kemudian ada fase-fase bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda saat diamati dari bumi, yaitu sabit, kuartil, gibbous, purnama. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Kemudian ada gaya pasang surut. Gaya pasang surut adalah efek gravitasi yang meregangkan suatu benda sepanjang garis menuju pusat massa benda lain karena adanya gradien atau perbedaan kekuatan medan gravitasi dari benda lain. Bertanggung jawab atas berbagai fenomena termasuk pasang surut, penguncian pasang surut, pecahan benda langit, dan pembentukan sistem cincin dalam batas Roche. Dan dalam kasus ekstrim, stratifikasi benda. Bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi terjadi. Intinya, perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang, tapi planet memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti bintang. Menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah semua benda masif bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang Katai putih dan bintang neutron yang sudah tidak menghasilkan energi tetap disebut sebagai bintang. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari pada jarak sekitar 149.680.000 km diikuti oleh Proxima dalam rasi bintang Centaurus berjarak sekitar 4 tahun cahaya. Kemudian ada galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting, namun belum begitu dimengerti. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani yaitu galaxias yang berarti seperti susu yang merujuk pada galaksi Bima Sakti. Galaksi yang ada berkisar dari galaksi Katai dan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti. Tata surya termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari. Tiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Demikian juga jenis awan antar bintangnya. Di antara galaksi-galaksi ini tersebar medium antar bintang berupa gas, debu, dan sinar kosmis. Lubang hitam supermasif terdapat di pusat sebagian besar galaksi. Diperkirakan lubang hitam supermasif ini penyebab utama inti galaksi aktif yang ditemukan pada sebagian galaksi. Galaksi Bima Sakti diketahui memiliki setidaknya satu lubang hitam supermasif. Secara historis, galaksi dikelompokkan berdasarkan bentuk terlihatnya atau biasanya disebut morfologi visualnya. Bentuk yang umum adalah galaksi eliptis, yaitu memiliki profil cahaya berbentuk elips.
Sifat-sifat atmosfer bintang. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Komponen utama dalam atmosfer adalah nitrogen sebanyak 78,08%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,95%, karbon dioksida sebanyak 0,034%, serta komponen-komponen lain dengan jumlah sangat kecil meliputi neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Lapisan udara yang menutupi permukaan bumi ini memiliki ketebalan sekitar 1000 km diukur dari permukaan laut. Lapisan ini memiliki sifat-sifatnya khas sebagai berikut, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berwujud, serta hanya dapat dirasakan manusia dalam bentuk angin. Memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan, dan memiliki sifat dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengempis. Astrofisika. Astrofisika mempelajari penggunaan hukum kimia dan fisika untuk mempelajari tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, dan galaksi. Ilmu pengetahuan ini juga bertanggung jawab bersama dengan astronomi untuk mengukur posisi, luminositas, gerakan, dan karakteristik objek lainnya yang ditemukan di ruang angkasa. Buat dan rumusan teori-teori fisika dari struktur kecil hingga menengah di alam semesta dapat, dan para ahli astrofisika mencari cara yang benar dan logis untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dan apa tempat kita dan peran kita di dalamnya. Tujuan dari astrofisika adalah untuk menemukan cara kerja alam semesta, mengeksplorasi bagaimana ia dimulai dan bagaimana ia berevolusi, dan mencari kehidupan di planet lain yang ditemukan di sekitar bintang. NASA mengklaim bahwa tujuan ini menimbulkan 3 pertanyaan besar, yaitu bagaimana cara kerja alam semesta, bagaimana kita sampai di sini, dan apakah kita sendirian. Kemudian yang terakhir ada kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu objek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. Kosmologi bukan astronomi yang membagi-bagi seluruh alam semesta menjadi galaksi, bintang, planet, bulan, dan lalu menelaahnya satu demi satu. Kosmologi memadukan semua cabang dan ranting pohon ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai alam semesta. Kosmologi menelaah ruang dan waktu, menyelidiki asal-usul semua materi pengisi alam, mempelajari peristiwa kosmis penting termasuk asal mula kehidupan dan kemungkinan perkembangan kecerdasan. Itulah tadi penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.